Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kegiatan buka bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN selama bulan Ramadan kali ini ditiadakan. Larangan buka bersama tertuang pada surat Sekretaris Kabinet tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Rabu kemarin. Alasan Presiden melarang kegiatan buka bersama bagi pejabat dan ASN adalah karena saat ini penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Oleh karenanya masih perlu kehati-hatian selama masa transisi. Kebijakan ini dinilai sejumlah pihak yang kemudian ada kontroversi dan dianggap diskriminatif dengan fakta yang terjadi pasca pandemi di mana Presiden Joko Widodo mencabut PPKM dan meminta masyarakat untuk membuka masker. Selain itu, kegiatan semacam konser musik yang mengundang penonton hingga puluhan ribu orang seperti konser Blackpink di GBK beberapa waktu lalu dan juga acara kawinan yang juga mengundang ribuan orang diperbolehkan. Lalu, kenapa muncul larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN? Tepatkah larangan ini? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita melihat bahwa surat ini ditujukan untuk siapa? Ya, untuk pejabat dan juga ASN. Ya sudah selesai, karena ini memang bukan ditujukan untuk masyarakat. Bukan untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi yang jadi fokus permasalahan adalah bukan karena surat ini untuk siapa, tapi surat ini kemudian dikritisi. Sekiranya tepat tidak membatasi kegiatan meskipun untuk pejabat atau juga ASN buka puasa bersama di saat kelonggaran-kelonggaran sudah terjadi di awal pandemi. Maksud saya di awal tahun 2023. Bahkan ada yang mengatakan bahwa buka puasa bersama ini merupakan ajang sosialisasi dan juga guyupnya masyarakat dengan para pemimpinnya. Bahkan ada juga mengatakan bahwa buka puasa bersama ini kan juga menggerakkan roda ekonomi. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Di Studio TV One, Dr. Yusuf Kristianto sebagai pengamat kesehatan masyarakat kita sudah bersama saya dengan saya di sini. Assalamualaikum Dok, selamat malam. Mas Hidayat sebagai pengamat kebijakan publik kita juga sudah bersama saya di sini. Mas Hidayat, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, saya sekarang ingin menyapa narasumber saya yang hadir online, yakni Mas Teddy, mewakili KSP, dan juga ada Ustadz Zaki Mirza di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Ya, mohon maaf Mas Teddy, selamat malam. Ini merupakan Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin ke Ustadz Zaki Mirza terlebih dahulu sih untuk kita lihat memang kita mengartikan ibadah puasa ini adalah memang tidak hanya ketika kita menahan lapar. Waktu berbuka puasa ini juga ajang silaturahmi ya. Tapi Ustadz sebenarnya seberapa penting atau esensi dari buka puasa bersama dalam Islam? Ataukah mungkin jangan-jangan kalau kita kaji lagi dalam Islam ya buka puasa ini nggak harus bersama-sama gitu ya. Ya berbukalah dengan keluarga sudah cukup dalam Islam. Seperti apa Ustadz? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah apa ayahanda semua yang hadir, abang-abangku, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, buka puasa itu adalah sesuatu yang ditunggu oleh setiap umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah berpuasa. Kan ada dua hal
yang menggembirakan kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ketika berbuka puasa, dan yang kedua adalah ketika seseorang meninggalnya juga di bulan Ramadan. Jadi terutama untuk kultur orang Indonesia ini kan kultur kebersamaannya sangat tinggi. Nilai silaturahimnya itu memang cukup kental, apalagi di bulan Ramadan. Yang perlu jadi catatan adalah ini euforia pasca COVID. Bahkan di Ramadan tahun kemarin pun, walaupun masih dalam keadaan yang belum terlalu bebas, tapi sudah banyak yang buka puasa di mana-mana. Nah, agama Islam memandang silaturahim ketika berbuka puasa itu tentu banyak manfaatnya. Satu, bagaimana Rasulullah beliau bersabda, man ahabba ayyubsatallahu fi rizkihi wa ayyunsa'alahu fi adarihi falyasil rahimah. Orang yang bersilaturahim di hari biasa saja, di luar bulan Ramadan, Allah janjikan dua hal. Yang pertama, ayyubsatallahu fi rizkihi. Rizkinya pasti diluaskan. Ya, namanya silaturahim, ada networking baru, koneksi, kemudian jaringan-jaringan, baru kenal di lokasi bukber gitu ya. Tapi ada follow up yang nggak diduga-duga, rezeki min haitsu la yahtasib. Dari silaturahim itu Allah bukakan pintu rezeki. Dan yang kedua, siapa orang yang silaturahim itu kan, walaupun dia sudah meninggal, jasadnya terkubur, tapi kebaikannya selalu dikenang. Baik. Jadi wajar orang muslim itu sangat antusias dalam urusan itu. Jadi fadilahnya memang banyak. Cuma memang ini harus diurun rembukin bareng lagi supaya tidak terjadi kegaduhan, karena bagaimanapun buka puasa bersama adalah satu tradisi yang tidak bisa lepas dari masyarakat Indonesia. Baik. Jadi intinya bahwa buka puasa bersama ini tidak lepas dari ibadah puasa masyarakat atau umat muslim di Indonesia. Sekarang saya ke Mas Hidayat ya, ditahan dulu Ustadz Mas Hidayat. Lantas kira-kira masuk akal tidak sih larangan ini, meski ini memang untuk pejabat dan juga ASN, tapi ASN ini juga bagian dari masyarakat ya, seperti apa? Ya tentunya kalau kita lihat di balik surat yang sudah beredar itu kan alasannya adalah mengingat saat ini transisi dari pandemi ke endemi perlu kehati-hatian. Nah pertanyaannya adalah pelarangan itu kan berarti agar ASN berhati-hati. Nah kenapa hanya ASN saja yang diminta harus berhati-hati? Kan publik ini juga kan lebih penting juga dibandingkan yang lainnya. Jadi tidak ada yang lebih penting, semuanya sama untuk masalah kehati-hatian. Jadi persoalan alasan kenapa pelarangan ini menurut saya menjadi masalah dan agak aneh. Keanehan itu muncul adalah pertama ditujukan hanya untuk ASN. Yang kedua adalah kalau kita lihat narasi-narasi pemerintah ini kan adalah narasi pelonggaran, narasi pemulihan ekonomi. Dan kemudian ketika narasi ini yang harusnya konsisten, tapi ada surat ini menunjukkan ketidakkonsistenan tentang pemulihan ekonomi, dan kita sebetulnya sudah menuju kepada betul-betul yang namanya endemi. Sehingga akhirnya seolah-olah loh yang perlu hati-hati sama ada masyarakat lain yang tidak perlu hati-hati. Jadi kesimpulannya kan seperti itu. Okay. Nah ini adalah menurut saya adalah satu narasi yang sangat keliru, dan ini harus diklarifikasi oleh pemerintah untuk menjelaskan surat ini, dan kalau perlu dicabut larangannya. Jadi jangan kemudian ada istilahnya ada kelas-kelasan gitu, ada kelas ASN, ada kelas masyarakat biasa. Menurut saya ini tidak sehat. Ya. Kalau Mas Teddy bagaimana? Kalau dikatakan oleh Mas Hidayat ada inkonsistensi ya, di satu sisi dilonggarkan, tapi khusus untuk bulan puasa diperketat. Bagaimana? Mas Teddy masih belum terdengar audionya? Ya. Oke, boleh. Lagi azan di tempat saya, jadi kalau saya bicara nggak kedengeran. Boleh, silakan Mas Teddy. Lanjut yang lain aja dulu. Iya Mas Teddy, baik, nanti saya akan terlebih dahulu mau ke Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, ya ditahan dulu ya Mas Teddy ya, sekarang saya ke Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, sebenarnya sekarang eranya itu seperti apa sih? Memang sudah wajarkah kita kemudian bebas, karena awal tahun 2023 ini kan segala macam diperbolehkan, konser musik, kerumunan, kawinan, dan lain-lain. Tapi untuk bulan puasa agak ngerem sedikit ini kita. Konteks pandemi COVID-19 Indonesia ini sekarang sudah tahap level apa sih? Masih berbahaya atau bagaimana? Kalau dari kasus, saya lihat data dari kemarin ya. Artinya karena kebetulan kemarin libur jadi nggak ada data yang terbaru. Tapi dari data kemarin itu masih ada kasus
baru sebesar 3.809 kasus. Dan pertambahan kasus itu di Jakarta paling tinggi itu. Ada 200 orang yang terkena dan ada 2 orang yang meninggal. Nah, kata kuncinya pandemi memang belum berlalu, tetapi imunitas kita dan keberadaan manusia Indonesia yang sudah cukup kuat itu menjadi tolak ukur yang kita harus memastikan bahwa kita cukup kuat. Dan kalau menurut saya protokol kesehatan tetap kita harus jaga ya. Nah, jadi kalau saat sekarang ini berbuka puasa atau apapun kegiatannya yang selalu harus kita jaga, yang selalu saya ingatkan bahwa ventilasi, durasi, dan jarak itu menjadi sangat penting agar kita selalu kendalikan itu agar tidak terjadi kasus baru. Tapi kalau kasus selalu masih ada dan kita harus tetap waspada. Oke, berarti sebenarnya dengan kondisi seperti itu, konser-konser musik yang diizinkan di beberapa bulan yang lalu ini sebenarnya tepat atau enggak? Kalau saya melihatnya gini, kalau misalkan di ruangan terbuka itu sih oke ya, tapi kalau ruangan tertutup berbahaya. Baik. Karena kita masih ingat dulu waktu, Caca masih ingat waktu pas kejadian Tanah Abang tuh yang kita bicara di TV One ya, di mana ventilasinya kurang, durasinya lama, dan berbondong-bondong orang pada satu titik. Nah itu sangat berbahaya. Oke, mudah-mudahan apakah sudah bisa terdengar dengan jelas di sini Mas Teddy? Mas Teddy? Ya. Iya, boleh dijawab. Kalau Mas Teddy sendiri melihat bahwa ini tepat atau masih inkonsisten dari pemerintah? Maaf, ini masih azan di Oke, tempat saya. baik. Rumah Iya, itu mungkin iya. dengan musola, jadi Baik. nggak gitu kedengeran. Iya, sekarang saya mungkin ke Ustadz Zaki Mirza terlebih dahulu. Ustadz, sebenarnya kalau misalnya di Islam sendiri, ketika kita berbuka puasa, kalau lebih dari apa ya, kalau kita berbicara mengenai, ya ini ajang silaturahmi kita ya, tapi kita juga harus ingat bahwa ini memang masih kondisi pandemi belum berakhir. Dalam Islam sendiri mungkin oke lah, janganlah terlalu banyak, jangan kemudian terlalu di ruangan yang sempit, tidak terbuka, karena di Islam juga kita harus memperhatikan kesehatan kita ya. Nanti Ustadz akan jawab sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.